bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Kau baik Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita jumpa lagi dalam acara Today Sermon. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengandalkan Tuhan. Mari kita akan membaca bersama firman Tuhan dalam 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai ketiga dan ayat 17-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Abia, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Makaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayatnya yang ke-17 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan,
Kerajaan Yehuda kini diperintah oleh seorang anak Rehabeam yang namanya Abia. Jadi setelah Rehabeam meninggal, maka dia diganti oleh anaknya yang bernama Abia. Dan pada zaman itu, antara kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel sedang dalam situasi berperang. Dalam kisah atau dalam konteks yang kita baca tadi, di mana ketika terjadi peperangan antara kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Abia dan juga kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam, maka kedua kubu ini masing-masing membawa pasukan yang besar. Kubu yang pertama yaitu Raja Abia atau kerajaan Yehuda membawa 400.000 tentara atau orang-orang pilihan yang terlatih. Sementara itu kerajaan Yehuda membawa 800.000 prajurit pahlawan yang terlatih dan dipimpin oleh raja mereka, yaitu Yerobeam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya sebagai manusia jika kita memprediksi, jika kita mengkalkulasi, maka tentunya kekuatan ini tidak seimbang. Yehuda 400.000 prajurit, sementara orang Israel 800.000 prajurit. Tentunya jika kita menghitung-hitung siapa yang akan menang, jika kita memprediksi, maka mungkin kita akan berkata Israel lah yang akan menang. Mengapa? Karena dia memiliki tentara yang jauh lebih besar daripada tentara yang dibawa oleh Abia, Raja Abia, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara dalam jika kita membaca dalam kisah tadi, maka kita melihat Yerobeam atau kerajaan Israel justru mengalami kekalahan. Dan dalam konteks ini, Raja Abia yang bersama prajuritnya dari Yehuda, justru mereka menimbulkan kekalahan yang besar kepada bangsa Israel. Mengapa demikian, saudara-saudara? Apakah Raja Yehuda memiliki strategi militer yang sangat luar biasa? Ataukah apakah Raja Yehuda memiliki senjata rahasia yang ampuh? Justru kita melihat bahwa Yehuda dan prajurit-prajuritnya atau Abia bersama prajurit-prajuritnya tidak memiliki strategi yang jelas. Justru Israel yang memiliki strategi, karena kita melihat Israel dengan pasukan Israel itu justru menyerang dari depan dan dari belakang. Mereka mengepung kerajaan Yehuda. Saudara-saudara, ataukah dia memiliki senjata rahasia? Abia atau Yehuda ini memiliki senjata rahasia? Tidak, saudara-saudara. Tapi kita menemukan di sini bahwa salah satu senjata atau salah satu kunci kemenangan mereka adalah mereka mengandalkan Tuhan. Ya. Mereka mengandalkan Tuhan. Jadi kita melihat di sini, saudara, Yehuda beroleh kemenangan karena mereka berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan kita melihat dalam konteks ini, jika kita baca, saudara-saudara, kita menemukan di sini bahwa kita melihat Abia betul-betul menerapkan, kalau saya katakan strategi, justru strategi iman. Strategi iman. Sebab apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi statement daripada Abia kepada Raja Israel,
justru menunjukkan bahwa orang Yehuda benar-benar menjadikan Tuhan harapan satu-satunya mereka, menjadikan Tuhan sumber kekuatan, menjadikan Tuhan sumber kemenangan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat di sini mengapa orang Yehuda atau prajurit Yehuda itu mengalami kemenangan. Ya, karena mereka mengandalkan Tuhan, dan akibatnya kemenangan mereka itu terjadi oleh karena Tuhanlah yang ganti berperang melawan musuh-musuh mereka. Allah sendirilah yang menyerahkan Yerobeam dan prajuritnya ke tangan Abia, yaitu ke tangan bangsa Yehuda. Dan kekalahan Yerobeam benar-benar kekalahan yang sangat telak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita sering memakai logika dan berpikir bahwa ada hal-hal lain yang bisa kita andalkan, yaitu sesuatu yang memberi kepastian, dan hasilnya dapat dilihat oleh kita. Tetapi yang sangat disayangkan, banyak orang-orang, bahkan orang percaya, kita justru jadi ragu dan pesimis ketika kita mendengarkan seruan andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sering kita ragu dan pesimis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, justru strategi militer yang kuat, jumlah pasukan yang besar tidak menjadi jaminan, ya. Kisah ini jelas membuktikan bahwa jumlah kekuatan yang besar, bahkan strategi jitu sekalipun, tidak akan dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita hebat dan dahsyat, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita semuanya mengandalkan Dia. Oleh sebab itu ada firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan mau sebagai orang-orang percaya, persoalan apapun yang saudara sedang hadapi, mungkin itu secara manusia suatu persoalan yang begitu rumit, yang begitu besar, dan mungkin kita berkata, tidak mungkin lagi saya beroleh jalan keluar dengan persoalan yang saya alami sekarang ini. Tapi ingatlah saudara-saudara, Tuhan terlalu mampu dan sanggup. Percayalah kepada Dia, andalkanlah Dia. Sebagaimana Abia dengan 400.000 pasukan melawan Yerobeam dengan 800.000 pasukan mengalami kekalahan, yaitu Israel mengalami kekalahan dan Abia beroleh kemenangan. Saya percaya demikian juga Bapak Ibu semuanya dalam segala persoalan hidup saudara, mungkin persoalan rumah tangga, mungkin persoalan ekonomi, mungkin persoalan anak-anak, mungkin persoalan masa depan kita, apapun persoalan Bapak Ibu, yakinlah, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, andalkanlah Dia, maka saudara akan melihat Tuhan akan ganti berperang melawan musuh-musuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, bahwa untuk kita keluar dari segala persoalan kita bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan dengan kuat dan gagah manusia, tapi semuanya hanya oleh karena kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dan menjadi kekuatan kepada kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur Tuhan. Kami bangga bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup,
Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tuntut dalam hidup kami, hanyalah kami percaya. Percaya saja, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, yaitu Yehuda, yang berteriak kepada Tuhan dan tangan Tuhan turun menolong mereka. Demikian juga persoalan apapun yang kami hadapi hari ini, serahkanlah Bapak Ibu kepada Tuhan. Lihatlah tangan Tuhan akan menjamah dan memberi pertolongan jalan keluar dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, turunlah kelepasan, pertolongan dari Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Dalam nama Yesus, amin.